Saudara, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungi firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, memohon berkat pimpinan-Mu ketika kami membaca firman-Mu. Firman yang hidup, yang menuntun kehidupan kami, di dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, pekerjaan, kehidupan gereja kami. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan, boleh sekali lagi ya Tuhan, menyegarkan diri kami, menuntun kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka bersama satu bagian Alkitab dari surat 1 Timotius pasal yang ketiga. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 13. Nah, saudara, hari ini kita tidak meneruskan pembahasan dulu dari Injil Yohanes, tetapi saya ingin mengajak kita membahas sebuah bagian yang bicara tentang pemimpin di dalam gereja. Saudara, saya kira ini bukan bagian yang populer untuk dikhotbahkan. Banyak orang tidak pernah mendengar, mempelajari tentang kepemimpinan di dalam gereja, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, saudara, hari ini setelah ibadah kita akan ada members meeting, dan kita akan membahas mengenai sistem kepemimpinan di gereja kita nanti seperti apa, lalu kemudian bagaimana kita akan memilih majelis dari gereja kita. Nah, saudara, saya berharap khotbah ini memberikan beberapa hal yang akan menjadi dasar Alkitabnya. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13 saya akan bacakan bagi kita semua. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken, haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Oke, saudara, demikian juga kita membaca bagian firman Tuhan. Saudara, bagian ini sebetulnya sangat straightforward, saudara, ya, sangat langsung, jelas, dan tidak perlu banyak penjelasan sebetulnya. Karena sebetulnya isinya adalah memang kualifikasi dari pemimpin gereja. Seperti apa kualifikasi penilik jemaat, seperti apa kualifikasi diaken. Nah, saudara, tetapi bagian ini seringkali sulit dimengerti karena kita tidak mengerti background-nya. Apa yang dimaksudkan? Kenapa Paulus menuliskan bagian ini? Lalu ketika kita membaca soal kualifikasi itu, apa itu penilik jemaat? Apa itu diaken? Apa perbedaan dan tugas dari mereka? Nah, saudara, kalau kita mengerti background itu, maka apa yang disampaikan di dalam bagian ini akan menjadi sangat jelas sekali. Nah, saudara, maka mari kita mulai dengan mengerti background-nya dulu. Yang pertama, saudara, mengapa Paulus menuliskan hal ini di dalam surat 1 Timotius? Saudara, surat 1 Timotius itu sesuai dengan namanya, adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Nah, siapa Timotius? Saudara, dari beberapa bagian Alkitab kita tahu bahwa Timotius adalah anak rohani Paulus. Mungkin dia bertobat melalui pelayanan Paulus, dan Paulus pernah membawa Timotius ikut dia di dalam perjalanan misinya. Saudara, dia pernah mengutus Timotius ke Tesalonika untuk menguatkan jemaat di sana. Dia juga pernah mengutus Timotius ke Korintus menyampaikan pengajaran, peringatan Paulus kepada jemaat di sana. Saudara, di surat Filipi, Paulus berkata tentang Timotius, I have no one like him. Aku tidak punya lagi, tidak ada padaku yang seperti dia. Maka Timotius sangat berharga bagi Paulus. Nah, saudara, satu kali ketika Paulus di dalam perjalanan bersama dengan Timotius,
mereka berhenti di Efesus. Saudara, di sana ada gereja yang didirikan oleh Paulus. Dan sedihnya saudara, mereka menemukan bahwa ada ajaran sesat yang berkembang di sana, di tengah-tengah jemaat Efesus. Maka Paulus kemudian meninggalkan Timotius di Efesus untuk menghadapi masalah ini. Nah saudara, ajaran sesat seperti apa yang ada di sana tidak dijelaskan. Tapi dari apa yang dituliskan kita bisa menemukan beberapa petunjuk dan kita bisa menebak mungkin semacam pengertian bahwa kebangkitan orang mati adalah sebuah pengalaman rohani yang dialami sekarang ini. Maka di depan sana tidak ada lagi kebangkitan tubuh. Kita akan mati dan kemudian kita masuk dalam kemuliaan tanpa tubuh karena tidak ada kebangkitan. Nah, saudara, salah satu yang kita ucapkan tiap minggu dalam pengakuan iman rasuli adalah aku percaya kepada kebangkitan tubuh. Saudara, itu penting sekali. Saudara, kita juga tidak terlalu jelas kemudian seberapa jauh dampak ajaran sesat itu di tengah-tengah jemaat Efesus. Tapi mungkin saudara itu juga menyebabkan sebagian jemaat Efesus berpikir mereka tidak perlu lagi mengikuti berbagai kebiasaan yang berlaku di dalam budaya waktu itu. Karena mereka sudah seperti hidup di dalam surga, kebangkitan sudah terjadi, mereka alami sebagai pengalaman rohani. Jadi misalnya saudara ya, pernikahan dianggap tidak lagi penting. Para wanita tidak mau tunduk kepada suami. Mereka tidak mau lagi mengikuti berbagai kebiasaan tentang kesopanan misalnya. Mereka tidak mau lagi itu. Demikian pula para budak tidak mau lagi tunduk kepada tuan mereka. Dan seterusnya. Karena mereka merasa bahwa kebangkitan sudah mereka alami saat itu. Nah saudara, kita tidak membahas lebih panjang soal ajaran sesat ini. Tetapi yang sangat memprihatinkan adalah begini. Nampaknya ajaran sesat itu datang bukan dari luar jemaat. Tetapi dari dalam jemaat sendiri. Dan sangat mungkin itu diajarkan oleh orang-orang yang tadinya adalah penatua jemaat Efesus. Ajaran itu diajarkan oleh orang-orang yang tadinya adalah gembala di sana. Yang tadinya adalah pemimpin gereja di tengah-tengah jemaat. Nah saudara, di dalam kondisi seperti inilah Timotius kemudian ditinggal oleh Paulus di Efesus untuk menghadapi masalah ini. Dan surat 1 Timotius ditulis oleh Paulus untuk memberikan beberapa instruksi bagaimana menghadapi para pengajar sesat itu dan memulihkan jemaat. Dan salah satu instruksi yang diberikan Paulus kepada Timotius adalah pilihlah pemimpin gereja dengan benar. Maka Paulus memberikan kualifikasinya di bagian yang kita baca ini. Jangan sembarangan memilih pemimpin gereja karena pemimpin gereja yang salah akan menghancurkan gereja seperti yang terjadi saat itu. Saudara, ini yang pertama, backgroundnya. Yang kedua, apa itu penilik jemaat dan apa itu diaken? Nah saudara, istilah yang sangat sering dipakai oleh orang Kristen di Indonesia ketika menyebut pemimpin gereja adalah majelis. Begitu ya, saudara, kita biasa sebutnya begitu. Tetapi ketika Alkitab bicara tentang pemimpin gereja, istilah yang dipakai bukan majelis. Tetapi ada beberapa istilah yang dipakai. Boleh tolong ditampilkan slide khotbah saya. Yang pertama adalah penatua. Di dalam bahasa Inggris elder, di dalam bahasa Yunani presbyteros. Saudara, maka kita tahu ada gereja presbyterian dari kata ini, penatua, saudara ya. Nah, saudara, ketika Paulus pergi ke satu kota, dia memberitakan Injil di sana, lalu ada orang-orang yang menjadi percaya, maka orang-orang itu akan berkumpul menjadi satu jemaat. Dan kebiasaan Paulus dan juga rasul-rasul lain saya kira, ketika mereka akan meninggalkan tempat itu, ketika mereka sudah mendirikan gereja, mereka akan menetapkan penatua-penatua di tempat itu. Itu yang paling penting. Ketika mereka sudah tetapkan penatua-penatua di sana, maka mereka pergi. Pendirian gereja, church planting selesai ketika mereka menetapkan penatua. Saudara, coba kita lihat. Oh sorry, saya belum nyalain. Oke, Kisah Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Saudara, mereka selalu lakukan itu. Dan penatua, saudara, itu bukan jabatan buatan Paulus, bukan. Tetapi itu juga dilakukan di dalam gereja Yahudi di Yerusalem. Kalau saudara membaca Kisah Rasul 15, misalnya ketika sidang di Yerusalem, selalu muncul istilah itu, rasul dan penatua, rasul dan penatua. Dan tugas dari penatua ini adalah mengajar dan menggembalakan. 1 Petrus 5 ayat 1-2 berkata begini.
Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Nasihatnya apa? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela dan seterusnya. Saudara, tugas penatua adalah menggembalakan. Saudara, kalau kita lihat ini, Kisah Rasul 20 ayat 17 sampai 18a. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Jadi Paulus minta para penatua Efesus itu datang semua, temuin dia. Ini terakhir kalinya sebelum dia kemudian akan pergi. Sesudah mereka datang, berkatalah Paulus kepada mereka begini. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Para penatua diminta untuk menjaga diri dan menjaga seluruh kawanan karena mereka ditetapkan untuk menggembalakan jemaat. Dan menjaga yang dimaksud khususnya adalah dalam soal ajaran. Paulus tahu akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu yang berusaha menarik jemaat. Maka tugas penatua adalah melindungi jemaat. Ini yang pertama, saudara ya, penatua. Yang kedua, istilah yang dipakai adalah penilik jemaat. Episkopos. Bahasa Yunaninya. Saudara, episkopos itu sebabnya kita tahu ada gereja episkopalian. Begitu saudara, atau Anglikan mungkin itu episkopalian, Metodis juga seperti itu. Bahasa Inggrisnya adalah bishop. Saudara, gereja beberapa memakai bishop begitu. Dari istilah ini penilik jemaat. Nah, ada bukti saudara bahwa yang disebut penilik jemaat sebetulnya sama dengan penatua. Coba kita lihat ini saudara ya, Titus 1. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Penatua saudara ya. Tapi ayat 7 kemudian dia berkata begini. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat. Tiba-tiba ganti istilah. Saudara, sangat mungkin memang sebenarnya penatua dan penilik jemaat adalah jabatan yang sama. Cuma beda istilah. Begitu. Ada banyak ayat lain yang seperti ini, saya hanya sebutkan ini saja. Ketiga, pemimpin gereja istilah yang muncul adalah gembala atau pastor. Nah saudara, istilah gembala sebagai jabatan di dalam gereja itu hanya muncul satu kali. Yaitu di dalam Efesus 4 ayat 11. Hanya satu kali ini saudara di dalam Alkitab. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tidak ada penjelasan lain tentang jabatan ini. Istilah ini hanya muncul di sini. Sepertinya saudara sesuatu yang Paulus yakin pembacanya sudah mengerti. Padahal cuma muncul satu kali di sini. Saudara, maka sangat mungkin ini sebetulnya sama dengan penatua dan penilik jemaat lagi. Kenapa? Penatua dan penilik jemaat tugas mereka adalah menggembalakan. Dan satu-satunya muncul istilah gembala untuk jabatan hanya di dalam bagian ini yang dianggap semua orang sudah mengerti. Maka mungkin saudara ini juga sama seperti penatua dan penilik jemaat. Yang terakhir, pengajar, teacher. Sebagai jabatan, saudara istilah ini muncul di beberapa tempat. Efesus 4 ayat 11 lagi tadi salah satunya. Ada muncul istilah gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris, saudara semua jabatan itu dimulai dengan kata some. Some as apostles, some as prophets, some as evangelists. Harusnya some as pastors, selalu some as teachers begitu, tapi tidak ada. Hanya muncul satu kali, some as pastors and teachers. Maka banyak penafsir menduga gembala dan pengajar adalah jabatan yang sama. Dan ada lagi beberapa bukti saudara. Ketika Paulus menyebut pimpinan gereja, yang seharusnya pasti penatua. Pimpinan gereja pasti ada penatua. Tetapi ternyata dia tidak sebut penatua, tetapi dia sebut pengajar. Seakan-akan dia ganti istilah penatua itu dengan pengajar. Maka sangat mungkin dan saya kira betul pengajar sebetulnya adalah juga sama penatua. Kesimpulannya. Saudara, ini adalah satu jabatan yang punya banyak nama ternyata di dalam perjanjian baru.
Bisa disebut penatua, elder, penilik jemaat, bishop, gembala, pastor, pengajar, teacher. Ini adalah satu jabatan yang sama dengan 4 istilah yang berbeda. Dan ini jabatan untuk memimpin, menggembalakan, dan mengajar di dalam gereja. Jabatan satu lagi saudara yang muncul adalah terakhir diaken, deacon. Saudara dari sini muncul kata diakonia, begitu ya, pelayanan diakonia. Deacon, pelayan artinya. Nah saudara istilah ini hanya muncul 3 kali di dalam perjanjian baru. 2 kali adalah di dalam konteks menjelaskan kualifikasinya. Jadi kualifikasi diaken harus seperti ini. 1 di Timotius yang tadi kita baca, 1 ada di Titus. Dan jelas saudara mereka beda dengan jabatan penatua. Karena disebut ini loh kriterianya penilik jemaat atau penatua. Ini loh kriterianya diaken. Berarti ini adalah jabatan yang berbeda. Berarti saudara mereka diaken ini bersama dengan penilik jemaat atau penatua atau gembala atau pengajar itu. Bersama-sama dengan jabatan ini, mereka juga adalah pemimpin gereja. Tetapi mereka punya sebutan yang berbeda, jabatan yang berbeda, yaitu diaken. Dan kalau penilik jemaat atau penatua atau gembala atau pengajar itu, tujuannya, fungsinya adalah untuk mengembalakan dan mengajar, lalu apa fungsi diaken? Nah saudara ada kemungkinan posisi diaken itu muncul ketika gereja berkembang, lalu kemudian ada banyak pelayanan yang harus dilakukan. Dan para penatua harus mendelegasikan sebagian tugas mereka kepada diaken. Saudara maka banyak penafsir Alkitab yang menduga bahwa Kisah Rasul pasal 6 itu menjadi cikal bakal fungsi atau posisi daripada diaken. Walaupun di Kisah Rasul pasal 6 tidak disebutkan kata diaken itu. Saudara coba kita melihat saudara ya 4 ayat ini. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Orang Kristen waktu itu baru mulai berkumpul sebagai gereja. Para rasul melayani segala hal di dalam jemaat. Dan Kisah Rasul 6 memberitahu kita mereka kewalahan. Jemaat bersungut-sungut karena ada ketidakberesan dalam pengaturan pembagian makanan bagi janda-janda miskin. Artinya jemaat komplain dengan kurang rapihnya administrasi, kurangnya pelayanan sosial. Dan para rasul tahu itu harus dikerjakan. Tetapi di sisi lain kalau mereka kerjakan itu, mereka akan melalaikan tugas mereka yang paling utama. Mereka tidak mau melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Maka mereka kemudian minta jemaat pilih 7 orang yang penuh dengan roh untuk mengerjakan itu. Sementara mereka fokus di dalam doa dan pelayanan firman. Itu tugas utama mereka. Dan inilah pembeda pelayanan penatua dan diaken. Artinya saudara di dalam kepemimpinan gereja harus ada 2 fungsi ini. Ada yang memperhatikan jemaat secara ajaran dan mengajarkan mereka ajaran yang sehat. Sementara ada yang mengerjakan pelayanan-pelayanan lain di dalam gereja. Pelayanan kasih, pelayanan sosial, pelayanan administrasi. Bayangkan indahnya kalau gereja berfungsi seperti ini. Dipimpin dengan 2 fungsi ini yang berjalan dengan baik di dalam gereja. Nah saya harap saudara tidak pusing mengikuti apa yang saya sampaikan. Saya akan rangkumkan beberapa hal yang penting. Yang pertama, hal yang terutama di dalam gereja adalah soal pengajaran dan penggembalaan. Saudara penggembalaan itu bukan berarti perhatian. Bukan saudara ya. Berbeda saudara. Penggembalaan di dalam Alkitab itu terkait dengan pengajaran. Menggembalakan dengan firman dan doa. Saudara bukan berarti yang lain tidak penting. Organisasi, manajemen, keuangan semua penting. Tetapi pengajaran dan penggembalaan dengan firman dan doa itu yang paling utama di dalam gereja. Dan itu sebabnya gereja dipimpin oleh sebuah jabatan yang terkait dengan pengajaran dan pengembalaan. Yaitu penatua. Atau penilik jemaat, atau gembala, atau pengajar. 4 sebutan. Dan gereja dipimpin oleh jabatan ini.
Karena ini yang paling utama di dalam gereja. Yang kedua, kepemimpinan di dalam gereja adalah pada penatua dan diaken. Penatua tidak boleh tidak ada di dalam gereja. Mereka yang bertugas menjaga ajaran, mengembalakan jemaat untuk bertumbuh, berpegang pada ajaran yang sehat. Harus ada penatua. Tetapi di dalam perkembangannya, gereja membutuhkan pelayanan lain. Dan disitulah muncul diaken yang mengerjakan pelayanan-pelayanan itu. Yang ketiga, saudara, gereja dan Alkitab juga tidak membuat pembedaan kepemimpinan seperti yang kita kenal sekarang. Hamba Tuhan dan awam. Saudara, tidak ada pembedaan itu. Istilah hamba Tuhan pun sebetulnya itu bisa salah kaprah, saudara ya. Kita sebut hamba Tuhan siapa? Orang yang lulus sekolah teologi, saudara ya. Kalau hanya yang lulus sekolah teologi yang adalah hamba Tuhan, lalu yang tidak sekolah teologi hamba siapa? Saudara, hamba siapa? Kita sama-sama hamba Tuhan. Sama-sama hamba Kristus. Dan jangan lupa di zaman gereja mula-mula juga tidak ada sekolah teologi. Saudara, Alkitab hanya membedakan pemimpin gereja, ada penatua, ada diaken. Maka di mana tempat seorang gembala yang biasa kita tahu? Saudara, kalau hanya ada penatua dan diaken, lalu saya di mana, saudara, kira-kira begitu? Sebagai seorang gembala, ada di mana? Saudara, gembala adalah penatua. Semua penatua mengajar, menggembalakan di satu gereja, hampir selalu, saudara, mungkin saya kira contoh di dalam Alkitab selalu, penatua tidak pernah satu, tetapi plural, bersama-sama. Dan gembala adalah salah seorang penatua itu. Dia juga mengajar, menggembalakan, semua penatua mengajar, menggembalakan, tetapi memang ada yang dipisahkan untuk melakukan lebih banyak. Dan juga dipisahkan untuk memimpin, tetapi sifat kepemimpinannya adalah first among equals, itu istilah dari orang Anglikan. Dia menjadi pemimpin, tetapi di saat yang sama dia sejajar dengan penatua yang lain. Sekarang mari kita lihat apa yang Paulus katakan tentang kualifikasi mereka. Penatua. Yang pertama dikatakan tidak bercacat. Penatua atau pendidik jemaat atau gembala atau pengajar ini. Above reproach. Nah, saudara, apa maksudnya? Bukan sama sekali dia tidak punya kesalahan. Tidak mungkin saudara cari orang yang tidak punya kesalahan. Kalau begitu tidak ada yang jadi penatua. Tetapi saudara, ada kualitas yang cukup untuk kita bisa mengatakan bahwa dia bertumbuh di dalam segala aspek. Dan inilah yang dijelaskan dengan berbagai kriteria lainnya. Suami dari satu istri. Faithful to his wife. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anaknya, dikatakan begitu. Lalu kemudian dapat menahan diri. Self-controlled. Baik secara kelakuan maupun secara pikiran, dia bisa menguasai diri. Lalu bijaksana. Saudara, istilah yang dipakai untuk bijaksana dalam bahasa Yunani itu berarti sober, itu lawan dari mabuk, saudara. Jadi dia awas diri, tidak sembarangan, dia berhati-hati dengan kehidupan rohaninya, bijaksana. Lalu sopan, respectable. Saudara, ini masalah kelakuan yang baik. Lalu kemudian dia suka memberi tumpangan, hospitable. Dia membuka rumahnya kepada orang lain. Ini menunjukkan orang yang mau berkorban, orang yang people person, memang dia mau orang-orang bertemu dengan dia, bicara dengan dia, dia mau memberikan waktu dan hidupnya buat orang lain. Lalu kemudian bukan cakap mengajar, able to teach. Seorang penatua harus bisa mengajar karena itu fungsi dia, pengembalaan dan pengajaran. Lalu bukan peminum, not given to drunkenness. Tidak pemabuk, saudara ya. Saudara, bukan berarti tidak boleh minum wine sama sekali. Tapi masalahnya dia bukan seorang peminum yang kemudian memberikan dirinya mabuk-mabukan begitu. Bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai. Saudara, kita bisa lihat apakah dia orang yang suka menyerang. Meledak marah, membuli orang misalnya dan seterusnya. Dia bukan hamba uang. Not a lover of money. Artinya dia punya sikap yang sehat terhadap uang. Bertanggung jawab, tidak gila harta, murah hati. Bukan orang yang baru bertobat. Alasannya adalah kedewasaan rohani. Dan dia punya kesaksian yang baik di luar gereja. Good reputation with outsiders. Saudara, gereja dilihat oleh dunia luar. Apa yang dilakukan pemimpin gereja akan dianggap mencerminkan gereja itu sendiri. Maka seorang pemimpin gereja menjaga diri. Sehingga kesaksiannya baik. Dan orang memuliakan Bapa di surga.
Saudara, ini kualifikasi dari penatua. Sekarang kita lihat kualifikasi dari diaken. Kualifikasi dari diaken sebetulnya serupa, mirip sekali dengan penatua. Tidak berarti saudara diaken itu kualifikasi lebih rendah. Tidak saudara, mirip sekali. Orang terhormat, worthy of respect, sikapnya bisa dihormati. Jangan bercabang lidah, sincere. Dia orang yang tulus, kata-katanya bisa dipercaya. Jangan penggemar anggur, sama saudara ya, not indulging in much wine, sama saudara seperti di atas, bukan pemabuk. Jangan serakah, dia tidak mengejar keuntungan dengan cara yang tidak jujur, begitu. Dishonest gain. Lalu orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Walaupun dia bukan penatua yang mengajar, tetapi dia juga mengerti doktrin, dia tidak terkait dengan ajaran sesat, dan dia memelihara rahasia iman di dalam hati. Kalimat berikutnya, istri-istri hendaklah orang terhormat, worthy of respect. Saudara, saya kasih dalam kurung, karena tidak jelas yang dimaksud apakah istri diaken, atau maksudnya adalah diaken wanita. Karena istilah yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah wanita. Nah saudara, kita tidak bahas itu, tapi yang disebutkan serupa lagi, worthy of respect. Lalu, jangan pemfitnah. Orang yang ngomong kemana-mana, ngomongnya tidak bisa dipercaya, gosipin kiri kanan, fitnah orang. Jangan seperti itu. Dapat menahan diri, temperate. Lalu dapat dipercayai dalam segala hal, trustworthy. Dan yang terakhir, suami dari satu istri, mengurus anak-anak dan keluarganya dengan baik. Faithful to his wife, manage his children and household as well. Saudara, kalau saudara perhatikan, baik kualifikasi untuk penilik jemaat maupun diaken, semua fokusnya adalah karakter dan kerohanian. Satu-satunya yang berkaitan dengan skill adalah di penatua, yaitu cakap mengajar. Semua yang lain berkaitan dengan karakter dan kerohanian. Mark Dever, saudara, di dalam bukunya, dia bercerita tentang seorang businessman dari Jepang, dia bilang, yang pergi ke Australia, lalu kemudian dia berkata begini, setiap kali saya bertemu dengan pemimpin agama itu, dia sebut satu agama. Setiap kali saya bertemu dengan pemimpin agama itu, dia bilang, saya bertemu dengan seorang yang suci, a holy man, dia merasa begitu. Tapi setiap kali saya bertemu dengan seorang pemimpin Kristen, saya merasa saya bertemu dengan seorang manajer. Dia bilang begitu. Bagi saya ini menyedihkan. Kita tidak seharusnya mencari pemimpin dengan kualifikasi sekuler. Tetapi orang yang punya karakter, punya kerohanian yang baik dan menjadi kesaksian. Bukan berarti skill tidak penting, tapi karakter dan kerohanian come first di dalam kualifikasi pemimpin gereja. Itu yang paling utama. Mari sekarang kita pikirkan, saudara, mengapa ini penting, saudara ya. Saudara mungkin mengikuti sampai sini dan bertanya, untuk apa kita membahas ini? Saudara, mengapa ini penting? Saudara, karena gereja bukanlah institusi buatan manusia, tapi buatan Allah. Maka gereja seharusnya diatur bukan dengan hikmat manusia, tapi hikmat Allah. Karena tujuan gereja adalah tujuan Allah, agar Injil diberitakan. Itu sebabnya Paulus sangat hati-hati dengan kualifikasi yang dia berikan. Karena kerohanian dan karakter dari seorang pemimpin gereja akan berpengaruh kepada kesaksian Injil yang diberitakan oleh gereja. Saudara, banyak gereja diatur dengan cara manusia. Saya tidak bicara yang jelas-jelas hancur, saudara ya. Misalnya korupsi di dalam gereja, permainan kuasa di dalam gereja, membenarkan dosa, fitnah di dalam gereja dan seterusnya, bukan sekedar itu. Tetapi misalnya saudara, tujuan gereja. Apakah tujuan gereja kita buat sesuai dengan tujuan Allah? Saudara, beberapa kali saya diwawancara oleh mahasiswa STT, karena mereka punya tugas lalu minta wawancara. Mereka bertanya begini, apa visi Bapak untuk gereja? Begitu. Beberapa kali saudara saya ditanya begitu. Jawaban saya selalu sama. Yang terutama adalah saya tidak punya visi pribadi, tapi visi Alkitab. Biblical vision about the church. Itu yang harus dipegang dulu. Banyak orang membuat visi pribadi berdasarkan apa yang dia inginkan, berdasarkan apa yang menurut dia baik, tapi bukan visi Alkitab. Tidak heran saudara, banyak gereja visinya adalah sama dengan apa yang disebut sebagai American Dream. The bigger the better, the more the merrier. Kita ingin saudara selalu menjadi lebih besar.
Jemaat kita lebih banyak, fasilitas lebih baik, dan kita memikirkan cara bagaimana mencapai itu. Saudara, itu bukan visi Alkitab, not a biblical vision. Kalau saudara masih berpikir begitu, saya minta buang itu di Grace Life. Saudara, visi Alkitab untuk gereja adalah visi kerajaan Allah. Kita melayani, kita menjadi berkat, kita bersaksi untuk kerajaan Tuhan. Dan kita bersyukur bisa lakukan itu sekalipun gereja kita tidak bertambah jemaatnya. It's okay. Tujuan gereja saudara bukan mengumpulkan orang duduk tambah ramai di tempat ini. Bukan. Tujuan kita adalah mengutus lebih banyak orang ke dalam dunia. Seperti dikatakan Rick Warren. Not seating capacity, but sending capacity. Bukan kapasitas tempat duduk yang lebih banyak yang penting. Tapi kapasitas pengutusan yang penting. Saudara, setelah kita memegang visi Alkitab, baru kita merumuskan keunikan visi gereja kita di dalam mengerjakan visi Alkitab itu. Jangan dibalik. Visi gereja kita yang di depan. Saudara, bukan berarti kita kemudian tidak ingin jemaat bertambah. Saudara, saya tidak bilang begitu. Jangan dibalik, saudara ya. Lalu kita usirin semua orang keluar dari ruangan ini. Bukan itu, saudara. Tetapi kerinduan kita bukan gereja kita tambah banyak orang, tambah orang. Bukan itu. Tetapi kerinduan kita adalah banyak orang percaya kepada Tuhan. Sekalipun di gereja kita ataupun di gereja lain. Kerinduan kita adalah orang bertumbuh kenal Tuhan. Di gereja kita ataupun di gereja lain. Kerinduan kita adalah orang-orang bisa diperlengkapi menjadi berkat bagi dunia ini. Baik di gereja kita maupun di gereja tempat lain. Ataupun di dalam dunia luar. Saudara, itu harus menjadi kerinduan kita dulu. Baru kemudian kita kerjakan yang unik sesuai gereja kita. Contoh lain, saudara ya. Bagaimana dengan soal membership? Saudara, waktu saudara jadi members di Grace Life, salah satu yang ditekankan adalah saudara berjanji rutin beribadah di Grace Life. Saya harap saudara masih ingat janji itu. Karena hanya dengan demikian, saudara bisa diajar, digembalakan, dan dipimpin. Saudara, kami tidak mungkin melayani semua orang dan memperhatikan pertumbuhan rohani semua orang Kristen. Tidak mungkin. Tapi komitmen dan tugas yang Tuhan berikan kepada kami terutama adalah untuk melayani, mendoakan, memperhatikan pertumbuhan rohani saudara yang adalah anggota, members gereja ini. That's biblical understanding of church membership. Tapi kalau saudara anggota di Grace Life, tapi saudara ibadah di gereja lain, lalu apa artinya keanggotaan? Saudara, banyak gereja seperti itu. Jumlah anggotanya bisa berkali-kali lipat dari yang hadir ibadah hari Minggu di gereja itu. Untuk apa, saudara? Nah, kami tidak ingin seperti itu. Lalu bagaimana dengan misi misalnya? Saudara, beberapa kali saya juga ditanya orang begini. Apakah Grace Life adalah gereja Chinese? Apakah kita akan memulai ibadah dalam bahasa Mandarin? Ada yang bertanya begitu. Saya pernah sebutkan ini di dalam khotbah, saya perlu sebut lagi. Yang pertama, Grace Life bukan gereja untuk suku tertentu. Bukan gereja Chinese atau suku apapun. Karena kerinduan saya, dan saya harap menjadi kerinduan kita semua. Di dalam skala kecil, kita bisa menikmati apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu. Pada akhir zaman, orang-orang percaya dari segala suku bangsa beribadah dan menyembah Tuhan Yesus yang duduk di tahta. Paling tidak kita menikmati itu di dalam skala kecil hari ini, di bumi ini. Di gereja kita. Segala suku bangsa berkumpul menyembah Tuhan Yesus. Maka kita tidak akan membatasi suku apapun untuk beribadah, melayani, menjadi pemimpin di dalam gereja ini. Kita tidak akan membatasi itu. Yang kedua, saudara, kita membuat ibadah dengan bahasa tertentu. Haruslah dengan tujuan misi. Harus tujuan itu. Kalau ada kelompok orang yang ingin kita jangkau, yang hanya bisa bahasa itu, dan karena kita ingin menjangkau mereka, kalau kita ingin kerjakan itu, kalau kita merasa itu pimpinan Tuhan, maka kita akan membuat ibadah di dalam bahasa itu, karena kita ingin menjangkau mereka. Tetapi kalau orang yang ingin kita jangkau, mengerti bahasa Indonesia, lalu kita buat ibadah dalam bahasa Mandarin, atau bahasa Jawa, atau bahasa apapun itu, maka sebetulnya yang kita lakukan bukan misi, tetapi politik identitas. Kita ingin menegaskan ini suku saya. That's not a biblical vision. Bukan visi Alkitab.
Di dalam segala hal, saudara, kita mengatur gereja, kita perlu sesuai dengan Alkitab. Demikian pula dalam hal kepemimpinan gereja. Saudara, Alkitab memang tidak memberikan perintah detail bagaimana seharusnya organisasi kepemimpinan di dalam gereja, bagaimana memilihnya dan seterusnya. Itu sebabnya kita melihat berbagai gereja punya berbagai macam bentuk organisasi yang berbeda-beda. Gereja Metodis, gereja Anglikan, gereja Presbyterian, gereja Baptis, saudara punya berbagai bentuk yang berbeda. Tetapi setiap gereja harus bergumul dan menentukan konsep kepemimpinan yang paling mendekati apa yang diajarkan Alkitab. Nah, saudara, kembali kepada kualifikasi yang disebutkan Paulus. Membaca itu tadi, saudara, kualifikasi dia penatua, kualifikasi diaken. Saudara, banyak orang mungkin akan berpikir berat banget. Lalu siapa yang bisa kita pilih untuk menjadi penatua atau menjadi diaken? Kita bisa berdiri di dua ekstrim, saudara. Ekstrim pertama, kita menetapkan kriteria-kriteria itu secara perfeksionis, legalis. Harus seperti itu semuanya. Artinya, mungkin tidak ada yang bisa dipilih. Ekstrim satu lagi adalah kita melupakan semua kriteria itu. Dengan alasan, toh tidak ada orang yang sempurna. Nah, saya kira kebanyakan orang Kristen dan gereja berdiri di ekstrim yang ini. Sudahlah, itu kriteria Alkitab, toh nggak ada orang sempurna. Terima saja semua orang, kira-kira begitu. Tapi kriteria-kriteria ini diberikan di dalam Alkitab, bukan percuma. Ini adalah tanda konfirmasi. Walaupun tidak ada orang sempurna, tetapi orang yang dipilih harus memiliki tanda-tanda kriteria itu. Menunjukkan tingkat kedewasaan tertentu dan sedang terus berjuang menjadi seperti itu. Saudara, kepemimpinan gereja sangat menentukan pertumbuhan rohani sebuah gereja dan kesaksian gereja. Mereka akan menentukan seperti apa gereja di bawah kepemimpinan mereka. Saya ingat khotbah seorang pendeta senior di Singapura. Dia berkata begini. Kepemimpinan gereja terlalu penting untuk dipertaruhkan kepada orang-orang yang punya agenda pribadi, orang-orang yang punya waktu karena tidak ada kerjaan lain, dan orang-orang yang diragukan karakternya. Terlalu penting. Saya ingin menambahkan kalimat dari Ken Hugh. Dia berkata begini. Semua isu kepemimpinan gereja ini terkait dengan Injil. Karena jika gereja sesuai dengan rancangan Tuhan, gereja akan mengejar keinginan hati Tuhan agar setiap orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena itulah Paulus dan juga kita merindukan, mendoakan agar gereja punya pemimpin yang hidupnya membuat keindahan Injil itu terlihat di mata dunia. Dunia membutuhkan anugerah Tuhan. Biarlah ketika mereka melihat gereja, melihat pemimpin gereja, mereka menemukan keindahan Injil di sana. Dan mereka menerima anugerah Tuhan. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan, mungkin apa yang saya sampaikan tidak terasa relevan bagi saudara. Tapi saya ingin beritahu ini. Inilah gereja. Mengapa seperti ini? Karena Yesus mati untuk gerejanya. Dia mengasihi kita, dia mengumpulkan di dalam gereja, dia persiapkan masuk ke dalam hidup yang kekal. Menerima keselamatan dari dia. Kalau saudara pernah kecewa kepada gereja, ya, gereja tidak sempurna. Kadang busuk sekali. Karena gereja berisi orang-orang berdosa yang masih belum sempurna. Kita akan disempurnakan nanti. Orang-orang percaya akan disempurnakan nanti pada waktu berjumpa dengan Tuhan. Selama kita hidup di dunia, kita berjuang untuk meninggalkan dosa dan hidup lebih baik. Dan menyatakan anugerah Tuhan yang sempurna itu melalui diri kita yang tidak sempurna ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak berdoa. Saya minta doakan bagi gereja. Doakan bagi Grace Life. Kalau saudara biasa ibadah rutin di gereja lain, doakan gerejamu.
Agar betul-betul Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga. Para pimpinan gereja hanyalah alat yang Tuhan pakai. Tapi kekuatan, kuasa, anugerah ada pada Tuhan. Doakan gereja. Doakan para pemimpin gerejamu juga. Mereka orang-orang berdosa, orang-orang lemah, orang-orang yang bisa jatuh kapan saja. Biar kita lingkupi dengan doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan bersama. Tolong kami ya Tuhan, kami berkumpul sebagai gereja, biar kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan arahan dari Tuhan, pemilik gereja, Gembala Agung kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur.